Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena kedatangan orang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, barangkali dia ingin membersihkan dirinya. Aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran dan mendapatkan kemanfaatan dari pelajaran itu untuk dirinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicarakan betapa orang buta pun ikut berlomba. Apa lombanya? Lombanya untuk meraih derajat takwa. Ternyata untuk menjadi takwa dan jualan takwa itu bukan hanya diperebutkan oleh kita. Orang buta pun berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menjadikan dirinya sebagai hamba-hambanya yang takwa. Kalau kita bicara tentang judul ini, sebetulnya kita bisa menebak siapa orang buta yang sedang dimaksudkan. Memang kalau kita cermati di dalam Quran itu kalau membicarakan sesuatu, karakter pertama bisa saja orangnya disebut, seperti Musa, seperti Isa, seperti Harun, itu disebut orangnya, seperti Maryam. Kalau sudah disebut orangnya, maka menjadi orang yang sama itu tidak diketemukan oleh kita. Yang nomor dua, bisa jadi yang disebut adalah gelarnya. Misalkan Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar, bukan namanya sendiri. Ketika yang disebut itu gelarnya, maka hal itu bisa berulang kembali. Sehingga kita ini berkeyakinan bahwa Fir'aun baru itu akan muncul di muka bumi ini. Tidak tahu siapa yang jadi Fir'aun. Bisa jadi yang disebut itu cuma peristiwanya. Peristiwanya disebut dan disebutnya agak tebal, seperti yang sedang kita bicarakan. Ada orang buta yang datang di pertemuan besar. Siapa orang buta itu tidak disebutkan. Apakah orang buta itu namanya ada di dalam Quran? Jawabnya tentu tidak ada. Tetapi karena peristiwanya yang disebutkan itu, maka orang menjadi tahu siapa sebetulnya dia. Nah, bisa jadi disebutkan dengan sindiran tipis-tipis.
Dan orang bisa menebak siapa yang dimaksud. Hari ini kita konsentrasi kepada orang buta yang dimaksud, dan tebakan kita insya Allah sama, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Itu tebakan kita akan ke situ. Dan itu sepakat kita. Memang yang dimaksud adalah itu. Dia ini apakah putranya Ummu Maktum? Jawabnya tidak. Walaupun dia dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum. Apakah dia itu anaknya Ummi Maktum? Jawabnya tidak. Bukan. Bukan dia. Dia bukan anaknya Ummi Maktum. Kemudian yang berikutnya, loh, kenapa kok diberi nama Ummi Maktum? Nah, itu yang mau dijelaskan oleh kita. Berkaitan dengan siapa yang akan kita bicarakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Abdullah. Ummu Maktum itu karena dia terlahir dalam kondisi tertutup. Dia lahir karena kondisinya tidak melihat. Ya, mahtumun itu isim maf'ul, itu menunjukkan bahwa dia ini buta sejak lahir. Nah, karena dia ini buta sejak lahirlah itu, maka dia disebut sebagai Ummu Maktum. Digelari sebagai Ummu Maktum, Abdullah bin Ummu Maktum. Yang berikutnya lagi, yang buta apanya? Jawabannya, yang buta matanya. Tetapi hatinya ternyata tidak buta sama sekali. Akan berbeda dengan orang yang sedang rapat ketika itu. Para pembesar-pembesar itu matanya membelalak, tapi justru hatinya yang buta. Oleh karenanya kalau kita akan melihat, minimal ada 3 jalur kita bisa melihat sesuatu. Yang pertama tentu kita bisa melihat dengan mata telanjang kita, binadhar, dengan mata telanjang kita. Yang kedua tentu kita bisa melihat bira'yin, dengan kepala kita, dengan pemikiran kita, dengan otak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat dengan mata hati. Nah, 3 hal ini kalau bisa dioptimalkan pada kita, dan kebetulan 3-tiganya itu ada pada diri kita, seharusnya kita itu menjadi orang yang lebih dahsyat dari Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia berkekurangan. Untuk mata telanjangnya dia nggak ada. Mata hatinya dia tajam. Dia ini berasal dari suku Quraisy. Dia ini masih bersaudara dengan istri Rasul SAW. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Masih bersaudara dengan Khadijah binti Khuwailid. Kenapa kok menjadi saudaranya? Karena ibu dari Ummu Maktum itu adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Khadijah, istri Rasul SAW. Berarti kalau begitu, ya keponakan apa-apa, sepupu, ya, sepupu antara pupu kanan dan pupu kiri. Sama seperti saya dengan Pak Joko ini saudara sepupu. Cuma saya pupu sebelah kanan, Pak Joko pupu sebelah kiri. Iya Pak Joko. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia buta secara mata, tetapi dia tidak buta secara hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana status sosialnya. Ternyata Abdullah bin Ummi Maktum itu bukan orang yang baik-baik saja dilihat dari sudut sosial ekonominya. Dia tidak bisa dibilang orang kaya.
Walaupun dia tidak mengatakan saya tidak punya apa-apa, oleh karenanya saya siap mati. Walaupun tidak mengatakan begitu, walaupun tidak mengatakan begitu, saya tidak punya apa-apa, oleh karena itu saya sudah siap mati. Walaupun tidak mengatakan begitu, karena apa? Karena syarat mati itu tidak harus hartanya habis. Orang kaya itu ya bisa mati juga. Ibu bapak jadi lucu orang itu. Nah, dia ini termasuk orang yang sosial ekonominya rendah, sudah buta, ditambah lagi dia miskin secara ekonomi. Matanya buta, lalu dia ini miskin secara ekonomi. Nah, oleh karenanya maka dia ini di setiap pertempuran ketika mau ikut bertempur pasti dilarang. Ketika ada peperangan, di mana-mana ada peperangan, walaupun cita-citanya dia bisa sebagai orang yang mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Pasti terlarang. Terlarang kenapa? Karena dia adalah orang yang buta. Kelemahannya tidak bisa ikut di medan perang, walaupun akhirnya dia mati syahid juga. Akhir cerita dia mati syahid juga. Yang keempat, apa yang terjadi? Walaupun dia ini orang buta, tidak pernah satu majelis Nabi pun yang dia dengar kecuali dia ada di dalamnya. Artinya apa? Abdullah bin Ummi Maktum ini walaupun dia orang buta, dia ini orang miskin, tetapi rajin untuk mencari ilmu. Coba bandingkan dengan orang-orang di kebanyakan di zaman now, di zaman sekarang. Fasilitasnya ada, kemampuannya ada, cuma niatnya saja yang agak berkurang. Itu yang banyak. Kecuali kita mudah-mudahan, kalau kita tidak begitu. Setiap ada kajian, setiap ada taklim, ada majelis ilmu, dia datang di situ. Dia tahu persis apa manfaat di majelis ilmu. Dia tahu persis bahwa orang al-alim kal kawakib. Dia tahu persis bahwa orang alim itu, orang yang berilmu itu seperti bintang-bintang. Orang berilmu itu seperti bintang. Coba kalau tidak percaya, kemarin kan kita lihat debat calon presiden. Coba lihat, kan ada beda yang berilmu dan yang tidak itu kan. Beda itu. Lah di situ kelihatan bintangnya seperti apa. Al-alimu kal kawakib. Orang yang berilmu itu seperti bintang-bintang. Oleh karenanya maka Ummu Maktum dengan segala keterbatasannya, matanya yang buta, dia orang miskin, tetapi dia selalu hadir di majelis ilmu. Yang nomor berikutnya, kenapa dia hadir di majelis ilmu dengan kondisi seperti itu? Karena dia tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengangkat derajat dia. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengangkat kalian untuk beberapa derajat. Siapa? Orang yang berilmu, orang yang beriman. Dua itu menjadi kunci, tahu betul itu. Abdullah bin Ummu Maktum, dengan ilmu yang susah menjadi mudah. Dengan ilmu dia menjadi bintang. Dengan ilmu dia menjadi mulia. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Itu tahu betul dia ini. Oleh karenanya maka dia rajin ke tempat-tempat ilmu. Yang berikutnya apalagi yang menarik bagi dia?
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum itu sosok yang luar biasa, mempunyai ukuran yang berbeda dengan ukuran orang-orang biasa. Memang kita mesti sadar bahwa ukuran untuk mengukur seseorang, apakah orang itu solih dan kurang solih, itu ternyata ukurannya berbeda. Ukuran bagi orang solih itu kesalahan besar. Tetapi bisa jadi ukuran itu kalau diberikan kepada orang yang tidak solih, itu merupakan keberuntungan yang besar. Loh, coba. Ada sesuatu menurut ukuran orang yang soleh itu kecelakaan. Itu kecelakaan itu. Itu kesalahan yang besar sekali bagi dia. Tetapi bagi orang yang biasa-biasa itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena standar ukuran yang berbeda. Ummu Maktum itu walaupun dia buta, walaupun dia tidak berdaya, walaupun dia miskin, tapi dia punya ukuran yang tinggi. Ya. Apa yang terjadi? Bagi Ummu Maktum, kalau sampai tidak datang ke majelis ilmu, itu risiko besar bagi dia. Oleh karenanya ketika dia berjalan sampai berdarah-darah pun, sampai jatuh karena tersandung batu pun, dia tetap berjuang untuk itu. Kalau sampai tidak datang, maka dia risiko besar. Tidak datang sekali, itu menjadi kesalahan besar bagi dia. Dia merasa bersalah dia karena tidak datang. Bagaimana bagi orang-orang yang biasa saja, begitu bisa datang ke majelis sekali saja, itu bangganya sudah luar biasa. Karena biasanya gak teko. Itu karena apa? Karena standarnya yang berbeda. Standarnya biasa-biasa dengan standar yang istimewa. Bagi kita kajian kayak gini biasa-biasa saja karena itu standar kita. Bagi yang tidak pernah ikut kajian datang itu istimewa itu. Karena standarnya beda, standar. Ummu Maktum standarnya tinggi dia. Yang terakhir, apa yang terjadi? Ternyata Ummu Maktum itu dia menjadi salah satu sarana, salah satu pencipta peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sampai menegur Rasulullah SAW. Kenapa? Ada orang-orang besar, orang-orang Quraisy, ada Utbah bin Rabi'ah, orang-orang besar. Utbah bin Rabi'ah termasuk seorang pembesar Quraisy. Ada Abu Jahal, seorang pembesar Quraisy. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul SAW. Ketika itu Abbas belum berislam. Dan dia ini termasuk yang masuk di dalam grup ini. Ada Umayyah, ada Ubay. Beberapa tokoh-tokoh ini sedang berkumpul. Ada Abu Sufyan. Tokoh-tokoh ini berkumpul di situ. Dan Rasul itu berlogika. Kalau tokoh-tokohnya kena, niscaya Islam itu akan berkembang dengan cepat. Kalau tokoh-tokohnya berhasil ditarik menjadi Islam, maka Islam akan diterima oleh anak cucunya. Jawabannya apa kira-kira? Allah membatalkan pendapat itu. Secara logika, apa yang difikirkan Rasul SAW itu benar adanya. Kalau kepalanya ditarik, itu badannya akan ikut ketarik. Itu kalau ular. Kalau ular memang begitu. Ular itu kalau ditarik kepalanya, maka tubuhnya akan ikut tertarik.
Tetapi akan berbeda lagi kalau kereta api. Ya. Kalau kepalanya ditarik maka dia akan mundur. Kenapa? Karena kepalanya ada di belakang. sama seperti itu. Jadi belum tentu. Ya. Kenapa kok belum tentu? Karena ada sesuatu yang lebih istimewa. Siapa yang istimewa? Yang istimewa adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat-ayat yang sedang kita bicarakan. Ayat pertama mengatakan abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam. Kata abasa kalau dilihat dari ilmu sarafnya, dia termasuk fi'lun madin, termasuk kata kerja lampau, wazannya fa'ala, dan dia menggunakan orang ketiga, bukan orang kedua. Nah itu menarik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan menempatkan sebagai orang ketiga. Dia abasa, dia bermuka masam, dia bermusmasam. Allah tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang kedua. Kamu bermuka masam. Ada beda, dia bermuka masam dengan kamu bermuka masam. Coba, apa bedanya? Kalau menggunakan orang kedua, itu berarti hadap-hadapan Allah dengan hambanya. Allah menegur langsung kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau menjadi orang ketiga, itu menjadi pihak yang dibicarakan. Sehingga para ulama itu berkesimpulan bahwa apakah Rasulullah SAW marah ketika ada Abdullah bin Umi Maktum datang sementara Rasul sedang rapat dengan para pembesar itu? Jawabnya tidak. Kalau Rasul SAW marah, maka kalimatnya menjadi abasta. Loh, tetapi yang terjadi kalimatnya adalah abasa, dia bermuka masam, watawala, dan dia berpaling. Dua-duanya adalah fi'lun madin, kata kerja lampau. Itu yang pertama. Berarti kalau begitu, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dasar kasih sayang dan bukan dasar kemarahan. Kalau sampai salah melihat bahwa itu Allah marah kepada Rasul, maka siapa yang dimarahi Allah pasti akan celaka, pasti celaka itu ya. Nyatanya Rasul baik-baik saja. Anja'ahul a'ma. Anya itu adalah masdariyah, li ta'liliyah. Ja'a, dia datang. Dia siapa? Al-a'ma. Al-a'ma menjadi subjeknya. Sekiranya orang buta datang kepadanya. Nah, yang datang siapa? Yang datang adalah al-a'ma, orang yang buta. Siapa orang yang buta yang dimaksud? Tidak dijelaskan dalam ayat ini. Yang dijelaskan adalah di dalam teks-teks hadis. Hadis, kita ngaji hadis baru tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Orang buta datang kepadanya. Nah, yang menarik lagi, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala katakan anja'ahu. Tidak mengatakan an atahu. Nah, ata itu diartikan datang. Ja'a itu juga diartikan datang. Sama-sama berarti datang, tetapi mempunyai kualitas yang berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ja'a untuk menunjukkan kedatangan, maka peristiwa itu menjadi kedatangan yang begitu dahsyat. Ja'a. Tetapi kalau datangnya menggunakan ata, itu kedatangan yang biasa-biasa saja. Nah, berarti kalau begitu,
kedatangan Ummu Maktum kepada pertemuan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena niatnya adalah untuk membersihkan diri. Karena niatnya adalah untuk mendapatkan pelajaran. Karena niatnya adalah untuk mendapat kemanfaatan di dalam hidupnya. Ini yang menarik. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ja'a, tidak menggunakan kata-kata ata. Lalu yang menarik lagi. Oh, bagaimana dengan para pembesar-pembesar itu? Kumpulan para pembesar itu ternyata itu dikalahkan bobotnya dengan niat kedatangan seorang buta, seorang miskin namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu menjadi kurang bermakna, menjadi kalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang adalah Ummi Maktum, dia akan menjadi peristiwa besar. Dan itu peristiwa yang hebat. Kenapa kalau hebat? Datang dalam rangka mendapatkan pelajaran. Datang dalam rangka mendapatkan kemanfaatan. Datang dalam rangka membersihkan dirinya. Coba, 3 niat ini itu menjadi luar biasa. Wa ma yutrika, dan tahukah engkau? Nah, dan tahukah engkau apa itu? La'alla yazakka, boleh jadi dia sedang membersihkan dirinya. Yutrika dari kata athra. Yutri. Kalau dengan menggunakan athra, itu artinya bahwa pertanyaan yang ditanyakan dan kita dipastikan tidak bisa menjawab. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Jawabannya apa? Enggak tahu. Dan ketika kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala siapkan jawabannya. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tahu jawabannya itu? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa Rasul SAW itu tidak faham, tidak diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang maksud kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum di tempat itu. Kalau dia sedang menginginkan untuk membersihkan dirinya, menginginkan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, dan menginginkan untuk membersihkan dirinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat 2 hal itu, yang satu adalah para pembesar-pembesar, yang satu orang buta yang miskin. Lalu bagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kita harus melihat seperti itu? Ternyata yang dilihat itu bukan sekedar casingnya. Melihat seseorang itu bukan sekedar tampilannya, tetapi yang harus dilihat adalah bagaimana niat baik orang itu. Itu menjadi peristiwa penting bagi kita, pelajaran yang luar biasa. Melihat orang tidak sekedar casingnya, melihat orang tidak sekedar tampilannya, tetapi harus dilihat apa yang ada di dalam hatinya, harus dilihat apa yang menjadi tujuannya. Berarti kita jangan sampai tertipu oleh penampilan seseorang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini kalau lihat Abu Jahal disebut di peristiwa ini sedang berkongsi, berdiskusi di situ, termasuk Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, maka kita bisa menduga peristiwa ini pasti terjadi di Mekah. Pasti terjadi di awal-awal adanya Islam yang harus diperjuangkan. Lalu apa ya keistimewaan berikutnya? Ternyata kita ada jawaban. Bolehkah orang buta menjadi muadzin? Muadzin menyeru adzan. Jawabannya boleh. Hadis ini menarik sekali ya. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzzinani.
adalah untuk Rasul SAW ada 2 muadzin. Siapa 2 muadzin itu? Jawabannya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal. Nah, 2 ini ternyata menjadi muadzin. Bagaimana kalau ini kita lakukan? Apa juga termasuk sunnah? Apa yang dilakukan oleh Rasul itu menjadi sunnah bagi kita. Bagaimana kalau kita coba? Bisa jadi kita didatangi oleh banyak orang. Kenapa didatangi oleh banyak orang? Karena orang tidak paham. Dan itu peristiwanya adalah peristiwa malam. Ternyata kalau malam hari sebelum subuh itu, muadzinnya itu ada 2. Kalau lihat hadis ini, yang pertama adalah Bilal. Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu billailin. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan itu pada malam hari. Fakulu wasrobu, makanlah dan minumlah kamu sekalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Boleh makan minum sampai Ummu Maktum mengumandangkan azan yang kedua, azan yang kedua. Kenapa? Kalau azan yang kedua tidak boleh makan lagi. Kenapa? Karena waktu puasa. Waktu puasa. Boleh enggak ya kalau kita terapkan, misalkan adzannya 2 kali. Yang pertama diadzani jam 2:30. Yang kedua diadzani jam 3 lebih berapa sekarang? Kalau subuh itu jam 3 lebih 36. Adzan 2 kali bagaimana? Lah kalau ukurannya hadis ini maka boleh. Bagaimana kalau di sini ini diadzani 2 kali loh? Tetangga itu bisa ngelayat ke kita. Kenapa? Dikira kita itu aneh gitu. Kita ini dikira aneh. Aneh itu loh adzannya yang 2 kali itu. Itu loh masjid yang 2 kali adzan itu di mana? Wah mudah itu ramai. Padahal ono hadis. Dan hidup itu kayak gitu. Kadang-kadang orang tuh nyalah-nyalahkan, padahal yang disalahkan itu yang benar. Itu akan seperti itu ya. Ketika Rasul SAW menetapkan ada 2 muadzin, maka yang terpilih adalah Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Dua-duanya orang terpilih. Dua-duanya orang teraniaya. Ya. Bilal dianiaya oleh majikannya, sedangkan Ummu Maktum itu dianiaya oleh penyakitnya. Yang berikutnya yang menarik. Nah ini anahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abi Maktum itu, bin Ummi Maktum itu pernah bertanya kepada Rasul SAW. Apa katanya? Anahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang tertampar dengan hadis ini. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini rajulun, aku ini sesungguhnya seorang laki-laki dari rul basar yang mempunyai keterbatasan pandangan. Ya Rasul, aku ini orang buta. Aku ini tidak bisa melihat. Rumahku itu jauh. Tetapi aku punya penuntun, orang yang tukang ngantar-ngantarkan aku ke masjid. Fahal, maka adakah li rukhsatun, adakah rukhsah untuk aku an usolya fil baiti, sekiranya aku bisa sholat di rumah saja. Itu pertanyaannya Abdullah bin Ummi Maktum. Kudu dirasa ini, dirasakno kata kita. Orang buta, orangnya melarat, miskin, punya sepeda motor ndak ada. Pasti tidak punya sepeda motor itu. Sepeda engkol aja nggak punya. Rumahnya jauh, buta, rumahnya jauh, sepeda motor nggak punya. Nggak ada kendaraan zaman dulu. Lalu tanya kepada Rasul, aku ini buta, rumahku itu jauh. Boleh enggak aku ini sholat di rumah? Apa katanya Rasul? Rasul menjawab, hal tasma'un nida'a,
apakah engkau mendengar panggilan azan itu? Qala na'am, dia mengatakan iya, aku mendengar. Apakah engkau mendengar ada suara azan? Dia mengatakan iya, saya mendengar. Kata Rasul, qala, Rasul mengatakan, la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak melihat kepadamu bahwa engkau itu ada rukhsah. Coba itu kan. Salatnya di mana? Salatnya Abu Maktum itu, Abdullah bin Abi Maktum itu walaupun buta, dia ini orang miskin, ya. Dia ini buta, dia ini orang miskin, rumahnya jauh, tapi salatnya di masjid. Salat 5 waktu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ayo coba. Kita ini dipertanyakan oleh hadis ini. Hadisnya Abdullah bin Umi Maktum. Kita ini salatnya di mana? Kok masjid-masjid itu sepi? Apa hadis ini kurang berkumandang? Itu kan menjadi pertanyaan besar, ya. Seharusnya masjid itu tidak cukup. Pasti nggak cukup dah. Itu tidak cukup dah. Kalau lihat hadis ini, ya, wali qaidun la yulaimuni. Bagiku ada seorang penuntun yang aku tidak cocok dengan penuntun itu. Kenapa kok tidak cocok? Yang nuntun itu kasar. Yang nuntun itu loh, orangnya nuntunnya itu kasar. Kenapa dia ini kasar? Karena tidak sepemikiran, tidak sekeyakinan. Kisahnya begini. Abdullah bin Umi Maktum itu karena tempatnya jauh, harus berjalan sampai beberapa jam nyampe ke masjid itu. Dan di situ bebatuan itu ada di jalannya, bukan seperti jalan sini. Apa yang terjadi? Dia ini sering terjatuh karena tersandung batu. Sehingga nyampe ke masjid dia ini bercucuran darah. Darahnya mengucur dari kepala dari ini. Terus setiap ke masjid begitu. Lalu apa yang terjadi? Dengan resiko yang seperti itu, dengan kesandung batu yang darahnya bercucuran itu, menjadikan penduduk langit menjadi ramai membicarakan itu. Kenapa? Menjadi ramai. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat betul itu peristiwa itu terjadi. Dan kalau sampai sekali lagi dia jatuh dan itu bercucuran darah, maka selesai itu Abdullah bin Abi Maktum bin Ummu Maktum. Itu akan selesai. Selesai bagaimana? Selesai dia akan dada masuk ke surga. Tinggal separuh perjalanan, dia akan selesai semuanya, peristiwanya. Dia akan diangkat derajatnya sebagai betul-betul orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sempurna. Nah, ada yang nggak suka dengan peristiwa itu. Ada yang dengar dengan ramainya penduduk langit itu. Para malaikat itu ramai. Yang tidak suka adalah iblis. Iblis itu nggak suka. Kok tahu bahwa iblis itu tidak suka? Karena malaikat-malaikat itu ramai. Jadi malaikat itu memperbincangkan orang buta miskin itu yang berangkat ke masjid. Kira-kira kalau dari gerbang ke masjid sini dilihat enggak dibicarakan enggak oleh malaikat? Jawabnya, kalau lihat dari sini diomong, iku lho mayat tuh. Tapi teko ae di masjid. Padahal sepeda motornya sering macet di tengah jalan. Tetap dibicarakan oleh malaikat. Malaikat itu ramai di situ. Iblis dengar, iblis gak suka itu, gak suka dia itu. Kok tahu kalau itu iblis? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berjalan tahu ada seseorang yang gandeng Abdullah bin Ummu Maktum itu, digandeng dia. Digandeng menuju ke tempat masjid. Tetapi dia ini tidak masuk ke masjid itu. Tidak masuk, setelah nyampe ke masjid ditinggal oleh dia. Nanti kalau pulang, tahu-tahu dia datang digandeng lagi sampai pulang. Terus malam itu dijemput, diantar.
kemudian dikembalikan lagi. Jadi diantar, digandeng. Kenapa kok digandeng? Biar tidak tersandung batu, biar tidak jatuh, biar tidak bercucuran darah lagi, biar tidak sempurna. Itu kelakuannya iblis. Jadi iblis itu bisa saja nolongi orang yang akan ke masjid. Kenapa? Karena dia tidak ingin Abdullah bin Umi Maktum langsung masuk surga. Tidak ingin dia menjadi orang yang sempurna, tidak ingin dia. Mesti ganggu dia, diantar. Kok tahu? Abdullah bin Umi Maktum itu akan berterima kasih pada yang nuntun itu. Aku akan berterima kasih kepadamu karena selalu menjemput aku dan ngantar aku ke masjid. Apa yang terjadi? Enggak mau dia. Ya, kalau tidak mau, aku sekedar berterima kasih, ucapan terima kasih kepadamu. Jawabnya apa? Enggak mau dia. Dikasih hadiah tidak mau, diucapi terima kasih tidak mau. Lalu Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, oh kalau begitu izinkan aku berdoa untuk dirimu. Jawabnya apa? Enggak mau dia. Kasih hadiah enggak mau, diucapi terima kasih enggak mau, lalu ditanya, dikasih doa bagaimana kalau didoakan? Juga enggak mau dia. Jadi heran Abdullah bin Umi Maktum, lalu tanya, kamu ini sebetulnya siapa? Apa jawabannya? Aku ini iblis, katanya dia. Tapi aku ini iblis. Jadi iblis itu bisa nuntun orang kayak gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau berangkat ke masjid. Ajak sampai nanti dituntun. Berikutnya adalah kisah kedatangan orang-orang yang kaya. Man istaghna. Adapun orang yang kaya tadi itu dibenarkan oleh Rasul SAW dengan teka-teki yang seperti itu. Sedangkan orang yang buta itu ternyata dia datangnya bersegera. Dikatakan di situ wa amma man ja'aka yas'ah. Adapun dia, orang itu datang kepadamu dengan segera. Pertanyaannya, apa ayat ini yang diterangkan pada kita? Ternyata Abdullah bin Umi Maktum itu datang ke masjid itu bukan keri-keri, bukan terakhir-terakhir. Apa yang terjadi? Ternyata dia datang di awal. Apa yang dilakukan oleh dia ketika datang di awal? Ternyata setelah nyampe masjid sambil menunggu yang lain datang, dia murojaah hafalannya. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum, datang duluan lalu sambil mengeset lagi hafalan yang telah dia hafalkan. Itu kelakuannya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ini bisa ditiru. Nanti kita datang lebih awal sambil ngapalkan meriset, ngoreksi lagi hafalan kita. Bagaimana Pak kalau belum berbuka? Jawabannya apa? Ya berbuka di sangu, sangu seadanya. Ibu bapak itu sudah adzan, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.